Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga belajar hari ini? Semoga tetap senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Masih tetap semangat belajar dong pastinya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sudut. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang garis untuk kelas 7. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sudut. Nah, poin-poin apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yaitu yang pertama pengertian sudut, yang kemudian yang kedua yaitu besar sudut dan juga satuan sudut, dan yang ketiga jenis-jenis sudut, dan yang keempat nanti hubungan antar sudut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang sudut. Nah, apa sih yang namanya sudut? Nah, sudut yaitu gabungan sinar yang bersekutu pada pangkalnya. Nah, sudut ini terbentuk karena gabungan dari sinar garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Nah, ini merupakan sinar garis dari PR ke PI, di mana akan membentuk area sudut di sini yang akan dinamakan sudut. Ini merupakan daerah sudut, di mana P ini merupakan titik sudutnya. Nah, untuk R ini garis dari PR ini merupakan kaki sudut. Nah, dan PI ini juga merupakan kaki sudut. Nah, untuk penamaan sudutnya kita harus memperhatikan titik pangkalnya terlebih dahulu. Titik pangkal pada gambar di sini yaitu berada pada titik P. Titik P sini. Nah, untuk penamaannya ini yang pertama sudut itu dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini merupakan lambang dari sudut. Nah, untuk penamaannya kan kita harus mengetahui titik pangkalnya terlebih dahulu. Nah, titik pangkal dari gambar di sini atau daerah sudut ini yaitu ada di P. Nah, untuk penamaannya berarti kita P-nya ini harus, kalau kita menggunakan titik-titik di kaki sudut ini, kita harus membentuk P-nya ini ada di tengah. Misal pada gambar ini yaitu nilainya atau lambangnya yaitu sudut R P I, ataupun bisa dinamai lagi sudut QPR ataupun sudut P aja. Nah, ini merupakan titik pangkalnya. Nah, kemudian kita akan membahas lagi tentang besar sudut dan juga satuan sudut. Nah, apa sih besar sudut itu? Besar sudut itu ukuran dari daerah sudut. Misal, saya punya sudut senilai 60 derajat. Nah, ini merupakan besar sudut. Nah, besar sudutnya itu yaitu 60. Nah, kemudian kita akan membahas tentang satuan sudut. Satuan sudut itu dipergunakan untuk mengukur suatu daerah sudut. Nah, daerah sudut ini kan pasti memiliki satuannya, seperti kita punya jarak itu biasanya satuannya ada meter, senti, seperti itu. Nah, untuk sudut itu satuan sudutnya ada dua, derajat dan juga radian. Di mana derajat itu yaitu keliling lingkaran itu kan keliling lingkaran penuh itu terbentuk dari 360 derajat. Bagiannya sama, jadi satu lingkaran penuh ini senilai 360 derajat. Nah, untuk setengah putaran berarti akan bernilai sebesar 180 derajat. Nah, yang kedua, satuan sudut yang kedua yaitu radian. Di mana radian itu yaitu besar sudut pusat lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Nah, radian di sini panjang busur ini kan membahas tentang panjang busur sendiri. Nah, panjang busur itu kan rumusnya yaitu 2πr. 2πr atau biasanya 2πr ini disebut juga dengan 2pi radian. Nah, 2pi radian ini nilainya sama dengan 360 derajat ini tadi.
hampir sama seperti ini. Nah, jadi kalau kita punya pi radian, maka nilainya 180 derajat. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Nah, di mana sudut lancip ini yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Misal saya punya ini. Ini misal nilainya 60 derajat. Nah, ini merupakan disebut dengan sudut lancip karena nilainya kurang dari 90 atau nilai dari sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini terbentuk dari sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, yang ketiga yaitu sudut tumpul. Di mana sudut tumpul ini yaitu nilainya lebih dari 90 derajat tapi tidak sampai 180 derajat. Atau bisa disebut juga sudut tumpul ini nilainya lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, untuk sudut yang keempat yaitu sudut refleks. Sudut refleks ini yaitu sudut yang nilainya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita lanjut lagi tentang pembahasan kita tentang sudut, yaitu hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut ini kita akan membahas 3. Sudut berpelurus atau suplemen, sudut berpenyiku atau komplement, dan juga sudut-sudut pada garis sejajar. Nah, nanti pada sudut-sudut yang pada garis sejajar ini dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu ada 5. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu sudut-sudut yang berpelurus atau suplemen. Nah, sudut berpelurus ini terbentuk dari senilai 180 derajat. Saya punya gambar seperti ini. Nah, sudut KLM dan juga sudut MLM ini berpelurus karena sudut KLM jika dijumlahkan dengan sudut MLM ini senilai 180 derajat. Pun sebaliknya, yaitu jika sudut MLN ditambah dengan MLK ini sama dengan 180 derajat. Nah, yang kedua yaitu sudut berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku ini biasa disebut juga dengan komplement. Nah, sudut ini terbentuk senilai 90 derajat. Nah, misal saya punya gambar seperti ini. Nah, ini kan ada 2 sudut, yaitu sudut PQS dan juga sudut SQR atau RQS. Kita namakan RQS saja. Ada 2 ini. Nah, jumlah dari 2 sudut ini yaitu senilai 90 derajat. Sudut PQS ditambah sudut RQS ini senilai sebesar 90 derajat. Ini yang dinamakan sudut berpenyiku atau komplement, ataupun sudut RQS tambah sudut PQS ini yaitu sebesar 90 derajat. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang sudut-sudut pada garis sejajar. Nah, ini ada beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama, sudut-sudut yang sehadap. Sudut sehadap ini yaitu sudut-sudut yang menghadap arah yang sama dan terletak di garis yang berbeda namun sejajar. Nah, gimana? Saya punya sudut alfa dan juga sudut beta. Ini mereka menghadap yang sama, yaitu ada di sini, ada di sini. Nah, ini mereka sehadap, 2 sudut yang sehadap. Maka 2 sudut yang sehadap ini nilainya sama besar, maka nilai dari sudut alfa sama dengan sudut beta. Nah, yang kedua yaitu sudut dalam perseberangan. Yang dalam perseberangan yaitu ini kan kita punya 2 garis yang sejajar. Nah, kita bisa tahu ini ada di luar atau di dalam. Nah, ini merupakan daerah dalam. Dan yang sini yaitu daerah luar, di sini pun juga daerah luar. Kenapa disebut dalam perseberangan? Karena 2 sudut ini berada dalam 2 garis sejajar dan letaknya berseberangan antara sudut alfa dengan sudut beta. Nah, nilai dari sudut alfa dan sudut beta yang
berkedudukan dalam berseberangan ini nilainya sama, maka yaitu sudut alfa sama dengan sudut beta. Nah, yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Nah, kita tadi kan sudah membahas mana sih yang daerah dalam dan mana yang daerah luar. Kalau daerah luar ini, nah, alfa ini kan berada di daerah luar dan beta ini juga di daerah luar, dan mereka letaknya berseberangan. Supaya ini aku jalan ya, kalau di sini. Nah, letak mereka kan berada di berseberangan. Nah, maka nilai dari sudut alfa dan sudut beta ini sama kalau berada di luar berseberangan. Maka nilainya sudut alfa sama dengan sudut beta. Kemudian untuk yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ini mereka ya dua sudut yang berada di dalam dua garis sama sejajar dan mereka sepihak atau letaknya sama di tempat yang sama, di arah tempat yang sama, bukan berseberangan. Kalau berseberangan kan nanti di daerah sini, nah ini kan berada di daerah yang sama, berarti dibilang dengan sepihak. Nah, jumlah sudut-sudut yang dalam sepihak ini nilainya yaitu 180 derajat. Maka nilai alfa dan juga nilai beta jika dijumlahkan nilainya senilai 180 derajat. Nah, yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Nah, kita punya sudut yang berada di luar, ini ada dua. Nah, dan mereka ada di area yang sama atau letak yang itu sepihak. Nah, jumlah sama seperti dalam sepihak, sudut-sudut yang luar sepihak ini jika dijumlahkan nilainya akan senilai 180 derajat. Maka ketentuannya yaitu sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 180 derajat. Untuk pertemuan kali ini sudah selesai kita membahas tentang sudut. Terima kasih telah belajar bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.